Oh, halo. Mari, masuk. Ya. Para Romo ini dari Komsos Keuskupan Surabaya mau datang syuting kita. Ya. Selamat datang di paroki kami, ya. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Paskah yang ke-6. Kita bersama akan merenungkan dari bacaan Injil minggu ini. Kita bersama baca dulu ya. Dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, supaya kamu saling mengasihi seorang akan yang lain." Ya. Para Romo, ini menurut saya ya permenungannya saya teringat tentang cinta kasih. Dulu waktu jadi frater itu saya pernah diberitahu oleh seorang Romo pembina ya. Cinta itu apa sih? Cinta itu sebenarnya adalah gatal di hati yang sulit digaruk. Ya kira-kira gitu katanya Pak Pembina. Setelah saya pikir-pikir, ya orang mencintai itu selalu aktif ya, mengasihi itu selalu aktif. Nah, seperti tadi dikatakan Bapa mengasihi aku, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Mu. Nah, menurut saya kasih Bapa kepada kita ini luar biasa ya, sehingga membuat kita ini menjadi hidup. Lalu kita sendiri, mengapa orang mencintai itu? Karena kita pertama-tama sudah dicintai oleh Allah Bapa. Nah, orang yang mencintai, menurut saya, orang yang selalu tergerak untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi orang yang mengasihi atau mencintainya itu. Nah, tidak tahu, kalau menurut para Romo gimana kira-kira? Iya, benar ya. Saya suka yang Romo Hans bilang tadi. Cinta itu aktif. Saya teringat lagi kata-kata Aristoteles. Bukan orang Kristiani ya, tapi dia filsuf yang sangat cerdas. Dia bilang, cinta itu menginginkan apa yang baik untuk orang lain. Kadang-kadang kita pikirkan, oh cinta itu sekedar perasaan ya. Oh ya, aku nggak merasa lagi cinta sama kamu. Ya udah kita cerai aja gitu ya. Atau kita pisah aja. Tapi nggak, cinta itu ingin apa yang baik untuk orang lain. Nah, karena itulah kita dimampukan untuk mencintai musuh-musuh kita. Minimal kalau dia orang yang menyebalkan, kita bisa menginginkan, mencari apa yang baik untuk dia ya. Semoga dia bisa bertobat. Nah, itu juga wujud cinta kasih. Cinta kasih, ya. Romo Demi, gimana Romo? Iya, saya tuh teringat ya akan panjangan dari cinta. Dia mengatakan cinta itu adalah cerita indah tanpa akhir. Nah, cerita indah tanpa akhir. Saya merenungkan kata-kata ini ya, cerita indah tanpa akhir itu artinya bahwa cinta itu memang tiada akhirnya. Ketika kita sungguh-sungguh mencintai, kita sungguh-sungguh mengasihi, maka terus dan terus cinta itu akan berkelanjutan. Dan seperti juga Kristus, Dia mencintai kita sedalam-dalamnya, sehabis-habisnya dengan wafat dan kebangkitannya untuk kita semua. Maka kita juga diajak untuk senantiasa mencintai. Sampai kapan? Ya tanpa akhir. Sampai seumur hidup kita harus mencintai dan mengasihi sesama kita. Itu menurut saya. Nah, yang saya pikirkan juga, mencintai itu kalau orang sudah mengasihi, maka dia kan kepingin bersama terus. Allah Bapa itu mencintai manusia, maka inginnya semua manusia itu hidup bersama-sama dengan Allah Bapa. Nah,
kalau tadi dalam bacaan Injil juga disebutkan kan, bagaimana Allah menghendaki supaya kita tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, kalau orang mengasihi itu kan pengennya bersama terus ya. Nah, kalau kita merenungkan Injil hari ini, berarti kan kita sebenarnya diajak untuk tinggal bersama dengan Allah. Kenapa? Karena Allah rindu untuk tinggal bersama kita. Dan kita pun juga menginginkan sebenarnya untuk tinggal bersama dengan Allah. Cinta itu membuat kita, mendorong kita untuk bersatu dengan yang kita cintai. Ya. Saya dulu ngomong-ngomong gini meskipun Romo dulu pernah pacaran ya, sebelum jadi Romo tapi ya. Pengennya tuh pengen deket selalu dengan yang dicinta itu ya. Bahkan dulu melihat sandalnya saja di depan rumah sudah seneng rasanya. Ini karena pengen deket selalu dengan yang dicintai. Tapi ya mencintai Allah Bapa jauh lebih menggembirakan ya. Makanya jadi Romo. Romo ini gimana? Iya betul. Hari Minggu ini juga hari yang tepat buat kita ya untuk merenungkan surga. Surga itu apalagi kalau bukan tinggal bersama dengan Allah dan para kudusnya kan. Nah, Yesus ini lagi menyiapkan murid-muridnya karena dia sebentar lagi mau pamit, tapi bukan untuk meninggalkan. Tapi dia akan naik ke surga untuk jadi pengantara bagi kita di sana. Nah, kita mau ingat bahwa ya hidup di dunia ini sementara aja. Nantinya kita akan kembali ke tanah air kita yaitu surga. Ya, oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh selalu mencintai dan mengasihi seperti Yesus yang suka mencintai dan mengasihi kita seperti tadi dikatakan ya oleh Romohan dan juga Romo Kenny ya, bahwa mencintai mengasihi itu suatu tindakan yang aktif, dan karena Allah mencintai kita terlebih dahulu, maka ya memang kita harus selalu dan selalu mencintai orang lain, mencintai sesama kita, mencintai alam sekitar kita ya. Ya, kalau bicara soal mencintai dan mengasihi memang tidak mudah dalam kondisi saat ini, dalam situasi saat ini, atau mungkin dalam hidup kita. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh menyertakan Tuhan di dalam hidup kita, saya percaya kita bisa mengasihi, kita bisa mencintai. Ya, misalkan dalam situasi saat ini, bagaimana cara mencintai kita? Ya, kita mengasihi keluarga kita mencintai keluarga kita, misalkan seperti itu. Kita mau berbagi dengan orang-orang sekitar kita, ini satu wujud kasih dan cinta. Jadi tidak usah mulu-mulu kita bicara soal cinta, tapi kita bisa bicara soal cinta itu seperti itu. Itulah surga juga bagi kita. Tadi yang kata Romo Kenny, itulah surga juga bagi kita. Jadi keluarga kita sendiri itu juga adalah surga. Ya. Maka kita mengharap juga dalam kondisi COVID selama ini lebih banyak tinggal di rumah, kita juga jangan lupa bahwa ternyata rumah kita itu juga bisa menjadi surga bagi keluarga kita masing-masing. Ya, meskipun dalam kondisi yang sulit seperti ini. Intinya kita semua sepakat ya sebenarnya bahwa memang kasih Allah itu pertama-tama diberikan kepada kita. Karena kita dicintai oleh Tuhan, maka kita ingin kembali juga mencintai Allah meskipun dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Dan karena itu pula kita terdorong untuk tinggal bersama dengan Allah. Ya. Gitu ya kita indahnya Injil hari ini ya. Ya, saudara-saudara yang terkasih, begitulah kira-kira permenungan kami para Romo di Paroki Yakobus ini di tengah-tengah situasi COVID yang merajalela di mana-mana. Kami juga senantiasa mendoakan Anda semua supaya tetap sehat dan berkat Allah pun juga tetap menyertai. Mari kita mengakhiri dengan memberikan berkat kepada umat ya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dimanapun Anda berada senantiasa dilindungi dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ciao. Sampai ketemu. Salam sehat.